Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Indah Arun Nintias. Kali ini saya akan memaparkan hasil resum saya dengan judul Climate Variability and Dengue Hemorrhagic Fever in Southeast Sulawesi Province, Indonesia. Ditulis oleh Ramadan Toseku, Raica Tantra Karnapa, Kancana Nakapakon, dan Suwali Warapuntiset. Adapun yang menjadi outline pada pembahasan saya kali ini, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua data dan metode, yang ketiga hasil dan pembahasan, yang terakhir ada kesimpulan. Kita mulai dengan pendahuluan. Mengapa penelitian ini dilaksanakan? Salah satu alasannya ialah karena pada tahun 2014, Kementerian Kesehatan Indonesia menyatakan ada lebih dari 70.000 kasus demam berdarah di Indonesia. Pada tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2013, kasus DBD di Sulawesi Tenggara memiliki jumlah kasus yang cukup tinggi. Lokasi penelitian bertempat di Kendari selaku ibu kota dari Provinsi Sulawesi Tenggara yang memiliki jumlah kasus demam berdarah tertinggi dibanding daerah lainnya. Diduga, pengaruh faktor meteorologi menentukan jumlah dalam peningkatan demam berdarah di Kendari. Selain itu, dapat juga disebabkan oleh kegiatan manusia yang berlebihan dengan keterbatasan lahan yang ada. Akibat dari meningkatnya urbanisasi contohnya, yaitu dapat menyebabkan pembangunan yang pesat di Kendari karena meningkatnya permintaan pembangunan perumahan yang menjadikan lahannya jadi padat penduduk dan juga kumuh yang memungkinkan untuk perkembangbiakan dari nyamuk demam berdarah itu sendiri sehingga jadi sulit untuk dikendalikan. Lalu ada data dan metode. Di sini ada dua jenis data yang digunakan. Yang pertama ada data iklim bulanan meliputi suhu udara, curah hujan, dan kelembaban udara yang diperoleh dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di Kendari, serta data kasus demam berdarah bulanan dari tahun 2010 sampai 2015 yang diperoleh dari Dinas Kesehatan setempat. Pada penelitian ini juga menggunakan uji korelasi Spearman untuk mengetahui hubungan antara kasus demam berdarah dengan variabel iklim dengan jeda 0 sampai 5 bulan. Dan untuk menganalisis kasus DBD menggunakan distribusi Poisson. Lalu hasil dan pembahasannya, pada grafik ini terlihat bahwa dari rentang tahun 2010 hingga 2015 terlihat pada tahun 2010 memiliki kasus dengan demam berdarah yang paling tinggi. Dan di grafik ini pula terlihat bahwa pada tahun 2010 hingga 2015 cenderung pada awal tahun, yaitu pada bulan Januari, Februari, dan Maret, lebih tinggi kejadian kasus demam berdarahnya dibandingkan dengan bulan yang lainnya. Lalu di sini data yang diolah menggunakan R menghasilkan hasil korelasi Spearman bahwa variabel ini menunjukkan bahwa curah hujan dan kelembaban memiliki korelasi negatif yang signifikan pada kejadian demam berdarah dan berada pada selang waktu 4-5. Sedangkan suhu menunjukkan korelasi yang positif dengan signifikan tinggi. Untuk suhu rata-rata dan suhu maksimum menunjukkan korelasi yang tinggi pada selang waktu 2-4 dan untuk suhu minimum terjadi pada selang waktu 1-3 dan 5. Dalam penelitian yang lain yang dilakukan oleh Terandawan dan kawan-kawan pada tahun 2018 mengatakan bahwa suhu memang memiliki peranan penting dalam perkembangbiakan nyamuk demam berdarah. Namun pada hasil analisis selama periode penelitian tersebut tidak menunjukkan korelasi yang signifikan terhadap kasus DBD. Seperti halnya dengan penelitian yang dilakukan di Surabaya, itu bertolak belakang hasilnya. Jadi untuk hubungan curah hujan dan kelembabannya itu menunjukkan korelasi yang negatif, namun untuk suhunya
menunjukkan korelasi yang positif. Nah, dengan mengkombinasikan tiap variabel dengan time lag yang ada akan menghasilkan beberapa model. Nah, di sini dengan menggunakan proses penggunaan dari Kicu didapatkan 10 model teratas yang terpampang di sini, terpampang pada layar Anda sekalian. Lalu di sini juga ada hasil dari model regresi Poisson menunjukkan bahwa curah hujan dengan time lag 5, suhu rata-rata time lag 2, dengan variabel DBD pada time lag 1 menunjukkan korelasi yang positif. Berbeda dengan kelembaban udara yang menunjukkan korelasi negatif dan juga menunjukkan hasil yang tidak signifikan dengan kasus demam berdarah tersebut. Kesimpulannya, kita ada di kesimpulannya yaitu slide yang terakhir. Jadi pada bulan Januari, Februari, dan Maret cenderung memiliki kasus demam berdarah yang lebih tinggi dibandingkan dengan bulan lainnya. Faktor meteorologi seperti suhu udara, curah hujan, dan kelembaban udara memang memiliki peran penting dalam kejadian demam berdarah. Namun, ada faktor lain yang menyebabkan kasus demam berdarah bisa bertambah parah. Contohnya itu yang tadi saya sebutkan ialah urbanisasi. Penelitian yang dilakukan di Surabaya pun mengatakan hal yang sama, bahwa ada korelasi antara faktor meteorologi dan kejadian demam berdarah. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, saya persilahkan. Mohon izin. Ya, ya Mbak Ade, silahkan. Mohon izin, saya Ade Maya Asari ingin bertanya, apakah ada kekurangan dari jurnal ini? Oh iya, terima kasih Mbak Terima Ade. kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab dengan kemampuan yang saya tahu ya. Jadi setelah saya resume jurnal ini, menurut saya kekurangannya ada pada di data kasus demam berdarahnya sendiri. Karena itu kan data kasus demam berdarahnya itu kan per bulan. Sedangkan itu menurut para penulisnya sendiri itu tuh kurang detail gitu. Harusnya perekapan jumlah kasus DBD itu dilakukan kalau bisa per minggu atau bahkan kalau bisa per hari, sehingga kasus DBD-nya itu bisa lebih rinci dari tiap bulannya, dari tiap tahunnya, sehingga agar dapat mengembangkan model yang lebih komprehensif untuk menyertakan parameter yang sesuai, yang dapat mendukung penelitian untuk lebih lanjut. Selain itu, dalam penelitian ini tidak menyertakan perhitungan dari faktor lain seperti kegiatan manusia yang tadi yang saya sebutkan, dari urbanisasinya atau dari perubahan demografisnya, itu tidak disebutkan. Jadi hanya mendeteksi dari faktor penyebab dari faktor meteorologinya itu sendiri. Terima kasih. Udah ya, udah nggak ada yang nanya lagi. Ya, terima kasih atas jawabannya, Mbak Indah. Oh ya, terima kasih. Sekian pemaparan dari saya. Semoga bermanfaat untuk rekan-rekan sekalian. Mohon maaf bila banyak salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.